Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya inti terdalam dari Islam? Maksudnya, di luar sholat, puasa, dan semua ritual yang kita jalani. Nah, hari ini kita bakal coba menembus sebuah perjalanan spiritual bareng-bareng buat nemuin makna itu. Kita mau gali, apa sih artinya benar-benar menjadi seorang muslim dari dalam hati? Oke, buat mulai ada satu pertanyaan yang jadi kunci buat membuka semuanya. Apa sih arti sebenarnya dari kata berserah diri? Percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini bakal ngebuka pemahaman kita tentang segalanya. Pertama-tama, yuk kita coba geser dulu cara pandang kita soal Islam. Kita coba nggak ngelihat Islam cuma sebagai kumpulan aturan dan larangan, tapi sebagai sebuah kondisi batin. Sesuatu yang dinamis, yang hidup di dalam diri kita masing-masing. Jadi gini, Islam itu ternyata punya dua dimensi. Ada dimensi luar yang, ya kita semua udah familiar lah ya, aturan hukum, ibadah ritual, itu semua penting. Tapi ada juga dimensi dalam yang sering banget kita lupain. Nah, ini adalah soal perjalanan batiniah, perjalanan buat menyerahkan diri dan membersihkan jiwa. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Kunci dari semua ajaran ini sebenarnya udah tersembunyi di dalam arti kata Islam itu sendiri. Jadi akar kata Islam itu kan aslama. Artinya, menyerah, tunduk, atau memasrahkan diri secara total. Tapi penting banget buat dicatat, ini bukan nyerah karena kalah atau terpaksa ya. Ini adalah penyerahan diri yang lahir dari cinta dan kepercayaan yang mutlak. Al-Quran sendiri ngejelasin ini dengan sangat indah. Ayat ini tuh seolah-olah nanya ke kita, siapa sih yang lebih baik agamanya selain orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah? Ini nunjukin kalau penyerahan diri itu adalah level tertinggi dari iman. Nah, penyerahan diri ini bukan berarti kita jadi pasif, diam aja nunggu takdir, sama sekali bukan. Ini adalah proses yang aktif yang disebut fana. Artinya, kita secara sadar meleburkan ego kita, si aku yang sering banget mendominasi. Tujuannya apa? Supaya yang menggerakkan hidup kita bukan lagi kemauan pribadi, tapi kehendak ilahi. Oke, teorinya keren. Tapi gimana cara prakteknya? Gimana caranya kita mulai menapaki jalan penyerahan diri ini? Jawabannya, semua dimulai dari dalam diri kita. Dengan apa yang bisa kita sebut kerja batin. Proses ini dikenal dengan istilah tazkiyah an-nafs. Biar gampang, bayangin aja jiwa kita ini kayak cermin. Seiring waktu, cermin itu jadi kotor, kena debu dosa, kesombongan, macam-macam lah. Nah, tazkiyah an-nafs ini adalah proses kita ngebersihin cermin itu, supaya bisa mantulin cahaya ilahi lagi dengan sempurna. Proses pembersihan jiwa ini biasanya lewat 3 tahap utama. Pertama, hancurin ego atau fana tadi. Kedua, bersihin hati dari penyakit-penyakitnya, kayak sombong, iri, dengki. Nah, setelah hati kita bersih, baru deh tahap ketiga, jiwa kita siap menerima cahaya dan petunjuk dari Tuhan. Dan ayat ini tuh kayak ngasih penekanan yang dalam banget, bahwa sukses dan gagalnya hidup kita itu pada akhirnya bukan diukur dari materi, tapi dari seberapa bersih jiwa yang kita bawa. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan rugi banget orang yang mengotorinya. Oke, kita udah ngomongin jalannya, prosesnya. Sekarang pertanyaannya, tujuannya apa sih? Ujung dari semua perjalanan spiritual ini tuh mau kemana? Ternyata tujuan akhirnya bukan cuma jadi orang yang taat aturan. Jauh lebih dalam dari itu, tujuannya adalah mencapai pengenalan langsung, pengenalan yang personal dengan Sang Pencipta. Beda loh antara cuma tahu tentang Tuhan sama benar-benar kenal Tuhan. Keadaan inilah yang disebut ma'rifatullah. Ini bukan lagi sekedar pengetahuan di otak atau konsep intelektual, tapi sebuah kesaksian langsung yang dialami oleh hati. Udah bukan katanya, tapi nyatanya. Lewat ma'rifatullah inilah, seseorang baru benar-benar ngeh sama arti ayat ini. Tuhan itu bukan lagi sosok yang jauh di atas sana, tapi menjadi realitas yang meliputi segalanya. Dia yang awal dan yang akhir, yang tampak dan yang tersembunyi. Dan begitu pengenalan ini tercapai, cara kita melihat dunia jadi beda total. Ini yang disebut musyahadah, kemampuan buat menyaksikan kehadirannya dalam segala sesuatu. Dalam senyum orang, dalam indahnya alam, bahkan dalam kesulitan sekalipun, kita bisa melihat tanda tangannya. Terus, apa yang didapat? Gimana sih rasanya hidup seseorang yang udah sampai di titik ini? Buah manis dari semua perjalanan batin ini apa? Hasilnya adalah sebuah transformasi total. Kita akan merasakan kedamaian batin yang sejati yang disebut sakinah. Kita jadi ngerasa selaras dengan alam semesta. Dan yang paling penting, kita menemukan kebahagiaan sejati, sa'adah, yang jadi dambaan semua orang. Nah, sa'adah ini bukan senang-senang yang sementara ya. Ini adalah kebahagiaan dan kepuasan yang dalam banget, yang gak akan goyah, mau keadaan hidup lagi naik atau turun.
Kenapa? Karena sumbernya bukan lagi hal-hal duniawi yang bisa hilang, tapi dari hubungan yang abadi dengan Sang Pencipta. Ayat yang luar biasa indah ini seolah jadi puncak dari segalanya. Sebuah panggilan pulang buat jiwa yang udah tenang, yang udah ridho dan diridhoi. Inilah undangan terakhir bagi jiwa yang udah menemukan jalan pulangnya lewat penyerahan diri. Jadi, kalau kita rangkum, kesimpulan terpentingnya adalah ini. Islam, dari sudut pandang ini, bukanlah sekedar identitas statis atau label di KTP. Ia adalah sebuah proses, sebuah perjalanan aktif seumur hidup untuk kembali ke fitrah kita yang paling murni dan damai. Kita tutup penjelajahan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Kalau hidup ini memang sebuah perjalanan kembali kepadanya, kira-kira di manakah posisi kita saat ini? Semoga ini jadi bahan refleksi yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.